Generasi Muda Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Senang banget saya Shana Suartono bisa kembali lagi di dalam program Vokasi Kini. Program ini adalah sebuah talk show yang akan ngenalin kita semua dengan berbagai profesi kekinian yang tentunya sedang berkembang pesat dan khususnya yang berlatar belakang pendidikan vokasi. Nah, masih ingat nggak nih teman-teman, vokasi itu apa? Aku akan ingetin sedikit ya. Jadi pendidikan vokasi adalah pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Nah, pendidikan vokasi ada untuk membuat kita semua siap kerja dan tentunya siap berkarya. Nah, aku mau nanya nih, hari ini ada yang tahu nggak sebenarnya profesi welder itu apa? Mikir, bingung, mungkin ada yang googling juga. Pokoknya hari ini aku akan membahas mengenai profesi welder ini dan langsung aja kita akan kenalan dengan beberapa narasumber yang sudah hadir. Melalui video call, kita akan langsung menyapa dan memperkenalkan narasumber-narasumber kece kita hari ini. Yang pertama ada Pak Slamet Subagio, Owner in Lastek Welding Institute. Halo, Pak Bagio. Ya, selamat pagi. Dan juga ada narasumber kedua yaitu Pak Beni Yulianto, Guru SMK Teknik Pengelasan SMK NU Ma'arif Kudus. Halo Pak Beni. Selamat siang. Halo, selamat siang. Dan terakhir juga bergabung bersama kita ada Salian, juru las profesional yang juga mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Halo. Ya. Halo, selamat pagi Mbak. Pagi. Oke, aku akan mulai dulu dari Pak Slamet gitu ya, karena penasaran sebenarnya mungkin Pak Slamet bisa menjelaskan apa sih pekerjaan juru las itu? Jadi pengelasan itu ibarat pernikahan. Kan, waduh, Jadi ini padahal anak muda nih Pak, udah pernikahan aja. Ya, oke, tapi memang dimulai dari pacaran. Jadi kita lagi pacaran dulu, kita berartinya kita kenal dulu, kita senang dulu dengan bidang ini. Gitu. Saya mengenal ini tahun 75, sekala itu saya masih mahasiswa di ATMI Surakarta, dan sampai sekarang saya seorang master di dalam bidang welding. Nah, setelah kita pacaran, sama makin seneng, maka kita bicara dengan keluarga, maka bersatulah keluarga itu untuk menyatukan hidup bersama seumur hidup. Jadi kalau sudah kita mengalas ya akan dipakai tentunya seumur hidup, untuk apakah itu nanti wujudnya berupa produk seperti kapal, tank, pesawat terbang, itu juga merupakan hal-hal. Jadi kita mulai dengan senang dulu lah. Mulai dengan senang, mau dulu kita mau dengan itu sebagai profesi kita yang akan datang. Jadi kalau kita lihat batasannya bahwa pengelasan ini adalah suatu proses yang betul-betul spesial. Mengapa saya mengatakan spesial? Karena dia membutuhkan prosedur, membutuhkan standar, dan membutuhkan regulasi dari negara-negara yang ada di seluruh dunia ini. Nah, ini jadi kira-kira batasnya seperti jadi welder itu tidak hanya sekedar menyambung plat begitu saja, tidak, tapi juga dia harus tahu bagaimana prosedurnya, apakah produk Indonesia bisa diterima di Amerika, bisa diterima di Jepang, standarnya jelas, standar internasional, dan regulasinya menurut negara yang akan ditempati. Baiklah, oke, itu pengenalan kita terhadap profesi juru las gitu ya. Kalau gitu saya akan berlanjut ke Pak Beni. Pak Beni, tadi kita kan udah mendengarkan sedikit gitu definisi atau penjelasan di balik profesi juru las. Nah, lalu saya penasaran nih, sebenarnya sejauh apa sih kita bisa mendalami profesi ini dan kira-kira bidang apa aja yang sebenarnya dapat diserap gitu dari profesi sebagai juru las? Oke, untuk yang bisa dikembangkan seorang juru las atau bisa disebut dengan welder. Jadi sebetulnya welder itu bukan atau tidak terbatas dengan yang namanya hanya sebagai seorang operator saja. Ada bidang-bidang lain yang nanti bisa dikembangkan terkait dengan juru las ini atau welder. Bahasa gampangnya adalah tukang las yang bersertifikat kalau di sekolah adalah anak-anak muda yang dilengkapi dengan ijazah teknik pengelasan. Itu yang pertama adalah mereka bisa mengembangkan selain melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, bisa saja mereka menjadi seorang welding supervisor atau pengawas tenaga welding lah. Ada ininya ya, berarti ada jenjang karirnya ya? Ada.
Terus yang selanjutnya adalah WI atau biasa disebut dengan welding inspection. Itu seorang welding inspection juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan area pekerjaan yang berhubungan dengan pengelasan. Terus yang selanjutnya welding engineer. Jadi untuk welding engineer ini adalah profesi yang bertugas untuk mendesain, menghitung, menentukan jenis sambungan, dan segala prosedur yang nanti akan dilakukan oleh seorang juru las. Okay. Terus yang selanjutnya adalah yang welding biasa disebut dengan welding teknologi. Ini biasanya untuk pengembangan ke arah riset, atau biasanya ini di tingkat universitas atau mungkin seorang lebih kepada melaksanakan penelitian gitu di suatu perusahaan. Oke, berarti itu adalah pilihan-pilihannya ya? Ya, jadi tidak hanya sebatas untuk mereka menjadi seorang ahli atau tukang las, tetapi bisa dikembangkan ke arah-arah yang lebih spesifik. Oke, kita akan ke Mas Alian. Mas Alian, saya penasaran nih, kenapa Anda nih berani untuk mengambil jurusan ini? Karena kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol di luar sana gitu, pasti kan juru las ini bukan menjadi pilihan yang pertama. Mungkin boleh dijelaskan apa yang menarik dari profesi ini? Kalau bagi saya, namanya profesi itu kan ya sama aja ya. Cuma di bidang pengelasan ini beda dari yang lain, karena dari kecil memang saya suka untuk kesenian. Di bidang pengelasan ini saya suka kenapa? Karena kita itu bikin seni tapi dengan logam yang disambungkan gitu. Jadi saya sukanya di situ. Akhirnya tertarik terus demi tahun tertarik, senang. Ya akhirnya sampai merekat di kehidupan saya. Sampai akhirnya dijalanin selama ini gitu ya. Tapi masih ingat nggak pekerjaan mengelas apa yang pertama kali waktu itu dikerjain oleh Mas Alian? Kalau waktu pertama itu kita malah mengerjakan produk-produk yang ada di perumahan seperti kanopi, pagar tralis, balkon dan lain sebagainya. Tapi setelah itu tambah ke sini ternyata pengelasan itu skupnya banyak sekali. Dan luasnya luas banget. Sampai saya juga baru tahun-tahun kemarin tahu, karena kalau di dunia pengelas ternyata itu mahal-mahal sekali untuk salary-nya, dan jasa-jasa pengguna pengelasan ternyata itu sangat mewah dan indah. Oh oke, mewah dan indah. Berarti hidupnya sekarang mewah dan indah ya Mas Alian ya, karena gajinya udah lumayan besar nih. Insya Allah. Oke, terima kasih Mas Alian untuk jawabannya. Kami tampung ya, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin aku penasaran juga, mungkin kembali lagi ke Pak Slamet Subagio. Pengen tahu semenjanjikan apa sebenarnya profesi sebagai juru las nih Pak Bagio. Mungkin bisa dijelaskan, karena kan di luar sana mungkin pada pengen, tapi bisa nggak ya menghidupi saya gitu. Gimana Pak Bagio? Kalau kita melihat bahwa juru las itu, yang namanya welder itu juru las, berarti dia adalah seorang operator. Seorang operator yang di dalam bidang ini adalah bidang fabrikasi. Sedangkan apa dikatakan oleh Pak Benny tadi, ada welding inspektor, ada lagi sendiri bagian inspeksi, dan ada welding engineer. Dan saya adalah seorang welding engineer. Yang mana saya dulu alumni dari Jerman. Nah, di dalam proses ini kita bisa mendalami daripada semua pendidikan ini merupakan catatan jenjang karir. Jadi dari adik-adik yang SMK, kita memberikan alternatif jalur di mana tanpa harus kuliah lewat S1, S2, S3, dia bisa mencapai ke master welding. Dan itu welding master. Gimana ya, jadi artinya ya di sini ada kita tadi telah saya kenalkan kalau welder, kita akan masuk ke foreman. Dari foreman nanti terus kita bisa naik lagi ke welding spesialis. Akhirnya dia ke welding master, dan terakhir dia akan menjadi welding engineer maupun dari ahli las. Jadi kalau di dalam BEKKNI itu adalah level 7 ataupun level 8. Nah. Jadi artinya kita membeli alternatif. Jadi adik-adik itu jangan sampai
tergambar bahwa welder itu hanya operator. Ya. Tidak, mereka ada jalur yang bisa dipelajari ke sana. Ada jalurnya gitu. Dan akhirnya nanti juga akan menjadi seorang ahli yang akan dicari. Sama, begitu, gajinya bahkan lebih besar dari pengalaman kami di Jerman bahwa gaji saya sebagai building engineer itu besar dibanding dengan operator. Oh, oke. Gitu ya. Nah itu tapi di Jerman iya, Pak. Kalau misalnya di Indonesia gimana? Mungkin Bapak boleh jelasin sedikit. Masih mungkin ya di galangan kapal yang kalau di Indonesia itu yang saya bekerja sama dengan banyak di Bangkalan, di Surabaya, dengan bekerja sama dengan para perusahaan-perusahaan galangan kapal. Itu gaji mereka untuk SMA itu antara 6 sampai 11 juta rupiah. Oh, oke. Sebulan. Itu baru pemula tuh ya Pak ya hitungannya ya? Ya, pemula. Jadi dia lulus dari pendidikan welder, kita kirim ke galangan kapal, karena kebetulan saya ada jaringan, saya adalah sebagai Vice President untuk Asosiasi Pengelasan Indonesia, saya kirim ke dia ke galangan kapal, maka dia digaji 6 sampai 11 juta tergantung kemampuan mereka masing-masing. Waduh, gitu. Oke. Itu baru pemula aja tuh ya Pak Bagio ya. Nah, penasaran Ya. kalau misalnya nanti akan berkembang gitu, karena dari 6 sampai 11 juta untuk gaji pemula itu besar banget. Nggak tahu nanti akan sebesar apa lagi, karena ada informasi yang saya dapat nih, ada juru las yang dibayar hingga ratusan juta rupiah. Nah, nanti saya akan tanya lebih lanjut gitu ya kepada Pak Bagio, kira-kira perkembangan profesi sebagai juru las ini seperti apa. Jadi yang penasaran jangan kemana-mana, karena nanti aku akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Vokasi Kini, kita masih bicara mengenai profesi welder, dan ini makin menarik karena tadi kita udah sedikit menyentuh mengenai gaji seorang tukang las atau welder gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh ke arah sana, saya pengen kembali ke Mas Salian. Mungkin Mas Salian bisa cerita nih, awalnya waktu pertama kali terjun sebagai juru las itu ceritanya seperti apa? Kalau dulu itu pertama kali kan saya kan emang dari SMK ya, SMK Negeri 2 Banyumas. Awalnya dari situ. Pertamanya ya saya nggak mengira kalau saya bisa sampai terjun ke pengelasan juga. Karena itu tahun berapa tuh, Mas? Saya itu tahun 2013. Oke. Ya, tahun 2013 kan saya masuk ke SMK, ada opsi 2, teknik pengelasan sama teknik body repair. Kalau saya pikir-pikir body repair ini kurang saya minati, karena saya tahu wawasan dari luar sana, akhirnya saya memilih teknik pengelasan ini. Dan nggak disangka-sangka kemudian masuk ke kelas 2, kelas 3, saya bisa menjadi perwakilan SMK, terus mengikuti lomba-lomba LKS, ya sehingga sampai sekarang alhamdulillah kemarin lomba di Rusia terakhir, alhamdulillah saya menikmati di bidang ini. Oh, oke. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Pak Bagio gitu ya, naksir dulu, kemudian pacaran, terus nanti dinikahkan. Pacaran gitu dulu ya. ya. Karena udah benar-benar kenal gitu sekarang. Oke, tapi Pak Beni, saya juga pengen tahu nih dari Pak Beni, kan Pak Beni mengajar di SMK jurusan las. Sebenarnya apa aja yang diajarkan di SMK jurusan las ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang dipelajari di jurusan pengelasan, salah satunya terkait dengan pengelasan itu sendiri. Jadi nanti mohon untuk anak-anak pengelasan, kalau memang nanti berminat terkait dengan jurusan pengelasan, peluangnya ini sangatlah bagus seperti yang dikatakan dari Pak Slamet Subagio yang tadi terkait dengan apa saja sih atau peluangnya seperti apa. Karena yang dipelajari di jurusan pengelasan ini komplek, mulai dari pengelasan, mulai dasar pengelasan, mulai dari SMAW, UAW, GTAW, dan FCAW. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya setelah lulus dari SMK gitu ya, setelah udah mendapatkan begitu banyak ilmu di SMK-nya, kira-kira apakah teman-teman sudah bisa bekerja sebagai juru las atau harus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya?
Oke, untuk setelah anak-anak lulus, seperti yang di SMK kami, anak-anak ini sebetulnya sudah sangat siap untuk menjadi seorang juru las, karena di beberapa sekolah atau mungkin sekarang ini ada yang namanya lembaga sertifikasi. Jadi mereka sebelum lulus sudah dibekali dengan yang namanya uji kompetensi yang yang sifatnya adalah bisa digunakan secara nasional bahkan internasional. Oke. Sertifikasinya itu ya Pak ya? Ya, sertifikasi. Jadi setelah lulus dari sertifikasi itu akan mendapatkan sertifikat dan itu sudah diakui nasional. Oke, berarti sudah siap kerja begitu lulus gitu ya Pak? Kurang lebih? Sangat siap. Sangat siap, oke. Nah, kemudian saya pengen tahu lagi nih dari Pak Bagio. Tadi kan Pak Bagio sudah memberikan gambaran betapa menariknya profesi sebagai welder ini. Nah, kalau ada yang agak sedikit takut gitu Pak, karena kan saat ini dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, ada beberapa pekerjaan yang mungkin nantinya akan digantikan dengan teknologi atau nantinya digantikan oleh robot. Nah, kalau mengenai pekerjaan sebagai welder ini, apakah juga terancam gitu dengan nanti keberadaan robot dan juga teknologi yang terus berkembang? Terima kasih. Jadi sebetulnya di dalam bidang dunia pengelasan atau welding engineering itu kita tidak akan mengenal istilah kekurangan tenaga atau gimana, karena apa? Dengan adanya majunya teknologi ini, kita semakin proses daripada pengelasan maupun proses pemeriksaan maupun proses desainnya itu sudah pakai teknologi. Contoh, misalnya kami harus memeriksa pipa yang ada di Selat Sunda yang itu dari Bojonegara mengarah ke Prabu Muleh. Kita sudah tidak lagi perlu penyelam untuk turun ke bawah untuk melihat apakah dia bocor atau tidak, tapi justru kita menggunakan ROV, robotic automation vehicles. Jadi mereka, nah disitulah welder nanti akan dapat tambahan ilmu sedikit bagaimana mengoperasikan dari sebuah ROV itu tadi. Oke, tapi berarti jadi dia tidak akan di PHK. Tidak akan di PHK, harganya hanya lebih akan mahal. Bertambah inovasi dan bertambah ilmunya malah gitu ya dengan teknologi ya. Contoh lagi misalnya di Pertamina yang punya tiang-tiang untuk refineries yang tingginya 30 meter. Dulu orang manjat ke atas untuk memeriksa, sekarang sudah pakai drone. Nah di situ nanti malah welder diajari bagaimana menjadi seorang pilot drone yang langsung memeriksa, atau seorang inspektor langsung memeriksa di atas ketinggian 30-40 meter, tidak perlu dia harus memanjat. Dia cukup menggunakan drone saja di foto. Artinya apa? Kalau Anda sudah senang dengan profesi las, seumur hidup Anda sudah kawin, berarti sudah sekali itu aja sudah cukup untuk hidup. Oke, berarti malah nagih gitu ya Pak ya, pengen lagi, pengen tahu lebih jauh, Nah, tapi kalau saya tanya sebenarnya apa sih kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang welder atau seorang juru las? Apa Pak? Kalau juru las operator itu ya, pertama kali tentunya dia harus berbadan sehat ya, tidak boleh trembling, tidak boleh gemeter gini orang Jawa bilang buyuten gitu, apa itu? Trembling itu tangannya nggak boleh bergetar ya? Begitu. Ya tremor, itu tidak boleh. Jadi dia harus matanya juga tidak boleh buta warna karena nanti harus membedakan api yang ada di dalam, harus dia bedakan itu. Jadi memang sangat menjanjikan di dunia ini. Nah, mereka ini yang untuk menaik menjadi itu memang dari welder dan sebagainya memang ada sertifikasi. Nah memang sertifikasi itu yang ada di dunia itu baru satu untuk nasional kita menggunakan BNSP. Kalau yang untuk regional Asia kita menggunakan Asia Welding Federation. Yang pusatnya saat ini ada di Indonesia sebagai perwakilan sekretariat jenderalnya. Dan yang terakhir adalah IIW, yaitu International Institute of Welding. Itu untuk internasional. Jadi adik-adik yang welder yang sudah lulus kirim ke kami dari Asosiasi Pengelasan Indonesia, kami akan menyiapkan mereka untuk dikirim ke Dubai, ke Jepang, atau kemana. Nah itu ya. Oke, mantap Pak Bagio. Akan langsung disalurkan gitu ya, kalau memang sudah siap. Kami yang menempatkan. Sebagai gambaran aja, ini sebelumnya ada sedikit catatan kecil, maaf ya. Boleh. Ada catatan kecil untuk di Jepang, di Jepang kebutuhan sebelum daripada COVID ini, itu sekitar weldernya dibutuhkan 32.000 orang. 32.000 orang, oke. Iya.
dengan gaji adalah 400.000 yen per bulan. Itu sudah banyak yang kita kirim ke sana. Nice, oke. Berarti lapangan pekerjaannya sangat menjanjikan ya untuk seorang juru las untuk bekerja all over the world gitu, bisa di... Iya, over the world. Jadi apalagi kalau dia mau belajar untuk yang underwater welding. Kami ada fasilitas di Solo untuk belajar underwater welding. Iya, itu untuk melas kapal-kapal yang tenggelam, untuk kapal bocor itu. Itu 1 jamnya adalah $275. Oke, $275. Oke. Ini emang menjanjikan banget ya sepertinya, karena memang dari tadi kita bicara mengenai nominal, juga nominalnya cukup fantastis gitu. Nah, kalau gitu saya akan kembali ke Mas Salian nih. Mas Salian mungkin di luar sana udah banyak yang pengen coba juga gitu, generasi muda kita, generasi millennials, generasi Z gitu, untuk mencoba menjadi welder juga. Nah, sebenarnya gimana tuh tips and tricksnya kalau dari Mas Salian yang sudah menjadi juru las, apakah ada yang bisa dibagikan? Ya, itu seperti Pak Subagio bilang. Yang pertama adalah kita harus niat dulu. Yang pertama kita harus senang dulu sama bidang ini. Setelah itu banyak sekali pusat-pusat pelatihan di Indonesia yang menyediakan untuk pelatihan sampai 3 bulan bahkan sampai 2 tahun. Intinya buat teman sekalian, pertama niatkan dulu Anda atau kalian itu mau di bidang apa, sukailah dulu bidangnya itu, kemudian kalian bisa terjun langsung melalui pusat-pusat pelatihan yang disediakan oleh negara ini. Itu aja dari saya. Oke, itu aja. Artinya suka dulu, kemudian bisa menekuni bidangnya, dan kemudian nanti lewat tadi Pak Bagio udah bilang gitu ya, udah banyak banget yang bisa menyalurkan tenaga kerja sebagai welder ini gitu. Terima kasih banyak Mas Salian yang sudah bergabung. Itu tadi berbincang-bincang kita bersama dengan Pak Bagio, bersama juga Pak Beni, dan juga ada Mas Salian mengenai profesi sebagai juru las ini. Kalau boleh saya garis bawahi tadi beberapa yang memang sudah dikatakan oleh narasumber kita, bahwa ini adalah profesi yang sangat menjanjikan gitu ya. Tidak hanya kita bicara mengenai nominalnya saja, tetapi juga profesi ini luar biasa dicari di seluruh dunia, karena memang banyak sekali yang membutuhkan tenaga kerja dari juru las, dan tidak susah sama sekali maksudnya untuk menjadi seorang juru las. Yang penting menjalani seratanya dari sekolah, dan kemudian nanti bisa langsung disalurkan. Dan yang luar biasa fantastis adalah pendapatannya, karena sebagai fresh graduate aja gitu ya, untuk pemula itu bisa mendapatkan 6-11 juta rupiah per bulannya. Oke, luar biasa apa yang kita bicarakan mengenai profesi juru las ini. Intinya profesi welder adalah profesi yang luar biasa, jadi vokasi kini yang patut untuk dijadikan profesi demi masa depan yang cerah. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Itulah Vokasi Kini episode kali ini. Saksikan Vokasi Kini episode selanjutnya. Sampai jumpa.